Wilujeng-enjing para pamirsa. Udah lama banget nggak bikin video kan. Udah hampir 1 tahun, hampir 1 tahun. Jadi di sini ada kan yang lagi rame-ramenya itu adalah virus corona atau COVID-19, di mana COVID-19 adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nah, jadi langsung aja, COVID-19 adalah sebuah wabah yang sudah berpandemi secara internasional. Maka kita akan belajar dengan sejarah yang pernah terjadi dulu, bahwa sebuah wabah yang berpandemi mengakibatkan keruntuhan dari sebuah peradaban. Oke, nggak lama-lama, langsung aja, yaitu gue bakal ngambil yaitu Black Death atau wabah hitam atau juga maut hitam. Jadi dilansir dari Wikipedia, Black Death adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, yaitu tepatnya adalah 1347 sampai 1351. Dimana di sini tertulis wabah tersebut membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa. Sangat banyak, dan ini terjadi pada tahun 1300, pada abad ke-14 gitu aja ya. Pada saat yang hampir bersamaan terjadi pula epidemi pada sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Pandemi multiregional, multi adalah banyak, regional adalah daerah yang banyak. Jadi pandemi ini, Black Death ini sebenarnya dia menyerang dari banyak daerah seperti corona yang terjadi pada saat ini. Kelas saya lanjutkan ya. Jika termasuk Timur Tengah, India dan Tiongkok, maut hitam telah merenggut sedikitnya 75 juta nyawa. 75 juta nyawa. Nggak kaget, karena pada saat itu juga ilmu pengetahuan dan teknologi juga belum berkembang secara pesat, dan itu pun bisa dimaklumi juga. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa pada setiap generasi dengan perbedaan intensitas dan tingkat fatalitas yang berbeda hingga dasawarsa 1700-an. 1700 yang terjadi di Eropa itu terus menerus terjadi gitu loh. Jadi dari abad ke-14 sampai ke abad ke-16an gitu. Tertulis dari sini loh ya. Beberapa wabah penting yang muncul kemudian antara lain wabah Italia. Wabah Italia itu terjadi dari 1629 sampai 1631. Wabah besar London 1665 sampai 1666. Bertahun-tahun ya, 2 sampai 3 tahun rata-ratanya. Wabah besar Wina 1679, wabah besar Marseille 1720 sampai 1722, serta wabah pada tahun 1771 di Moskwa. Jadi memang benar-benar terjadi secara terus-menerus. Disebabkan oleh apa kita nggak tahu juga ya. Mungkin pada saat itu belum banyak ilmu pengetahuan seperti ya ilmuwan-ilmuwan yang pintar untuk membuat sebuah resep atau vaksin. Saya lanjutkan. Penyakit ini berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19, tetapi masih berlanjut pada bagian lain di dunia. Jadi
berdiri selama 5 abad dan berhasil dimusnahkan pada abad ke-19, dan itu sangat lama. Maut hitam menimbulkan akibat drastis terhadap populasi Eropa serta mengubah struktur sosial Eropa. Jadi wabah ini menyebabkan keseriusan ekonomi, sosial, dan bahkan politik. Wabah ini mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas seperti Yahudi, pendatang, pengemis, serta penderita lepra. Jadi karena terlalu berdampak buruk ya, sampai manusia bahkan tidak saling bersama, tapi malah justru saling berseteru gitu ya. Ketidakpastian untuk tetap bertahan hidup menciptakan suatu kecenderungan yang tidak sehat pada masyarakat untuk hidup hanya untuk hari ini, seperti digambarkan oleh. Jadi pada saat itu juga untuk makan hari ini, bukan makan besok tapi makan hari ini, itu mereka untuk bertahan hidup hari ini tuh masih susah gitu loh ya. Mungkin ya menyebabkan saling berseteru gitu ya. Kita masuk langsung ke akibatnya saja. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Jadi kayak setiap tempat terjadinya wabah itu berbeda sih, jenisnya itu beda. Kayak nggak seperti corona saat ini itu hanya satu, tapi pada saat itu wabahnya itu penyakitnya ada banyak. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Itu sudah bisa membunuh orang Indonesia. Langsung kita ke akibat dari wabah ini. Jadi mereka langsung memberikan tampilan pertama perempuan dan anak-anak selama wabah melanda. Bila kita masuk lagi ke coronavirus. Coronavirus ini katanya ada dalam tubuh kelelawar dan hewan-hewan lainnya, hewan-hewan liar yang haram untuk dimakan. Aku juga pernah baca dan lihat-lihat di TV bahwasanya corona ini kan bentuknya seperti ini, dan ini corona ini di bagian luar corona yang melindungi dalam tubuhnya ini adalah terbuat dari lemak. Dimana kan kita tahu bahwa bagian dari terluar suatu organisme adalah bagian terkuat yang mungkin anti air atau yang tahan terhadap serangan dari luar. Dimana kan ini terbuat dari lemak. Kita punya senjata yang paling efektif, itu adalah sabun cuci piring yang terbukti efektif untuk menghilangkan lemak. Dan untuk menghilangkan lemak dari corona ini, untuk meleburkannya, kita butuh waktu 20 detik, dan itu nggak lama. Maka teman-teman yang ada di rumah, aku juga mau pesan tetap di rumah aja, dan tetap di rumah, diusahakan betah gitu di rumah. Kalian bikin apa, kayak bikin yang suka masak, bikinnya masak, yang suka gambar yang gambar, yang suka bikin video, suka foto ya foto di rumah aja, nggak usah kemana. Dan kalau setiap terpaksa keluar,
harus cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Terima kasih untuk video hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita doakan semoga pandemi virus corona ini segera hilang dan segera ditemukan vaksinnya.